Hai semua, perkenalkan nama saya Yohana Desi Kurniasari dari Prodi Manajemen dengan NPM 23411147, kelas MNJ 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang batas-batas ilmu ekonomi mikro. Batas-batas ilmu ekonomi mikro melibatkan analisis perilaku agen, ekonomi individual seperti konsumen dan produsen, serta interaksi di pasar. Ini mencakup studi tentang alokasi sumber daya, harga, produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa di tingkat individu atau perusahaan. Ilmu ekonomi mikro fokus pada unit ekonomi kecil dan menjelaskan bagaimana keputusan mereka mempengaruhi pasar dan ekonomi secara keseluruhan. Batas-batas ilmu ekonomi mikro melibatkan kajian tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana entitas ekonomi tersebut berinteraksi di pasar, menentukan harga, alokasi sumber daya, dan mendistribusikan barang dan jasa. Ilmu ekonomi mikro fokus pada analisis ekonomi pada tingkat kecil, bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kepuasan ekonomi individu dan dampaknya terhadap pasar. Struktur dalam batas ilmu ekonomi mikro mencakup beberapa komponen penting antara lain. Yang pertama, analisis perilaku konsumen, preferensi, dan keputusan pembelian individu. Yang kedua, pendapatan dan distribusi pendapatan di antara rumah tangga. Yang ketiga, strategi produksi, perusahaan, biaya produksi, dan keputusan produksi. Yang keempat, analisis struktur pasar, termasuk persaingan sempurna, monopoli, oligopi. Yang kelima, dinamika permintaan dan penawaran di pasar untuk berbagai barang dan jasa. Yang keenam, penentuan harga di pasar dan elastis harga. Yang ketujuh, analisis distribusi pendapatan dari faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang kedelapan, penelitian sejauh mana pasar mencapai alokasi sumber daya yang efisiensi. Yang kesembilan, peran penting dalam mengoreksi kegagalan pasar. Yang kesepuluh, evaluasi kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Yang ke-11, konsep biaya dan manfaat marginal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ke-12, teori pengambilan keputusan rasional oleh agen ekonomi. Struktur ini memberikan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan berinteraksi dalam suatu ekonomi dan bagaimana keputusan diambil tingkat mikro. Dalam batas-batas ilmu ekonomi mikro, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan analisis ekonomi mikro, meliputi yang pertama, hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, prinsip rasional konsumen dan produsen. Yang ketiga, hukum biaya dan manfaat marginal. Yang keempat, prinsip keuntungan dan kerugian bersih. Yang kelima, prinsip elastisitas. Yang keenam, prinsip persaingan dan monopoli. Yang ketujuh, prinsip distribusi pendapatan. Yang kedelapan, prinsip efisiensi pasar. Dan yang terakhir, prinsip pertukaran dan keuntungan bersama. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku ekonomi pada tingkat mikro dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu contoh penting dari batas-batas ilmu ekonomi mikro adalah konsep biaya dan manfaat marginal. Konsep ini menekankan bahwa keputusan ekonomi yang optimal diambil ketika manfaat tambahan dari suatu tindakan sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk tindakan tersebut. Contoh, seorang produsen memutuskan apakah harus meningkatkan produksi suatu barang. Keputusan optimal terjadi ketika manfaat tambahan dari unit produksi terakhir sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi unit tersebut. Jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan, produsen dapat memutuskan untuk meningkatkan produksi dan sebagainya.
Batas-batas ilmu ekonomi mikro mengeksplorasi perilaku ekonomi di tingkat individu, perusahaan, dan pasar. Konsep-konsep seperti permintaan, penawaran, dan biaya manfaat marginal, serta prinsip efisiensi pasar memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang efisien. Ilmu ekonomi mikro membantu kita memahami bagaimana sumber daya terbatas dialokasi, memberikan landasan untuk kebijakan ekonomi, dan membantu individu serta perusahaan dalam mencapai tujuan ekonomi mereka. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang batas-batas ilmu ekonomi mikro. Semoga membantu. Terima kasih.